Halo semuanya, selamat datang. Khususnya buat kalian nih mahasiswa IT yang lagi mulai mikirin tugas akhir. Sesi kali ini bakal jadi semacam panduan praktis buat mengubah kebingungan di awal jadi sebuah rencana yang jelas. Anggap aja kita lagi mau memulai sebuah perjalanan seru ya, dari ide yang masih ngawang-ngawang sampai jadi sebuah blueprint penelitian yang siap dijalankan. Merasa agak-agak bingung, harus mulai dari mana ya? Wajar banget kok, hampir semua orang ngalamin itu. Tapi tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Sebentar lagi kita bakal bedah prosesnya satu persatu, biar semuanya jadi lebih jelas dan terarah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari percikan awalnya, yaitu nemuin masalah penelitian. Terus, kita susun blok-blok pembangunnya, yaitu variabel. Habis itu, kita bikin tebakan cerdas lewat hipotesis, dan terakhir, kita susun cetak birunya, atau yang kita sebut desain penelitian. Langkah paling pertama, dan ini penting banget, masalah penelitian. Jangan sampai dianggap sepele ya. Karena semua inovasi teknologi yang keren itu selalu berawal dari satu hal, masalah yang dirumuskan dengan baik. Nah, ini adalah fondasi dari seluruh bangunan penelitian kalian nantinya. Nah, ini yang seru. Rasa penasaran kita itu ternyata bisa dikelompokkan loh. Coba deh pikirin, apakah kalian cuma pengen memotret sebuah situasi? Misalnya, seberapa efektif sih sebuah aplikasi? Itu namanya deskriptif. Atau, kalian mau membandingkan dua hal. Misalnya, algoritma A lawan algoritma B, mana yang lebih jago? Itu komparatif. Atau mungkin, kalian penasaran soal sebab akibat. Apakah satu hal mempengaruhi hal lain? Nah, itu namanya asosiatif. Kalau udah tahu tipe masalahnya, langkah selanjutnya jadi lebih gampang. Oke, setelah pertanyaan kita jadi lebih fokus, sekarang waktunya kita bedah pertanyaan itu jadi bagian-bagian kecil yang bisa diukur. Inilah yang kita sebut sebagai variabel. Paham cara kerjanya? Itu kunci banget buat membangun penelitian yang kokoh. Kalau secara formal, menurut Sugiono, variabel itu ya intinya adalah apapun yang nilainya bisa berubah-ubah dan pengen kita pelajari. Ini konsep utamanya. Tanpa ada variasi, ya nggak ada yang bisa kita ukur atau analisis kan? Buat kita anak IT, analogi ini pas banget nih. Coba bayangin masalah penelitian kalian itu sebuah fungsi dalam kode. Nah, variabel itu adalah parameter yang kalian masukkan ke fungsi itu. Nilai-nilai dari parameter inilah yang nanti akan diproses buat menghasilkan sebuah output atau kesimpulan. Simpel kan? Nah, gambar ini nunjukin hubungan yang paling umum. Biar gampang ingatnya, variabel independen itu penyebabnya, atau apa yang kita otak-atik. Terus, variabel dependen itu akibatnya, atau hasil yang kita ukur. Di contoh ini, kita menduga kalau komitmen kerja yang tinggi, ini variabel independennya, akan mempengaruhi produktivitas kerja, variabel dependennya. Jadi, yang satu mempengaruhi yang lain. Tapi ya, ceritanya nggak selalu sesederhana itu. Ada juga variabel lain, misalnya moderator. Ini bisa jadi semacam booster atau malah penghambat. Contoh, lingkungan kerja yang asyik bisa memperkuat hubungan antara komitmen dan produktivitas. Ada juga intervening, ini kayak perantara yang nggak kelihatan. Dan yang terakhir ada variabel kontrol, misalnya pengalaman kerja. Ini sengaja kita bikin sama di semua peserta, biar nggak mengganggu hasil penelitian kita. Oke, kita udah punya masalah, udah punya variabel-variabelnya. Langkah selanjutnya apa dong? Ya, kita bikin prediksi, sebuah tebakan cerdas tentang gimana variabel-variabel itu saling berhubungan. Inilah yang namanya hipotesis. Poin pentingnya ada di kata-kata ini, jawaban sementara. Jadi, hipotesis itu bukan kebenaran mutlak ya. Tujuannya itu buat diuji, bukan buat dibuktikan benar mati-matian. Justru, kalau pada akhirnya hipotesis kita ternyata salah, itu juga sebuah penemuan yang berharga loh. Kita pakai analogi coding lagi ya. Waktu kalian bikin unit test, kalian pasti bikin assertion kan? Pernyataan tentang hasil yang seharusnya keluar. Nah, hipotesis itu persis kayak gitu. Kalian bikin sebuah pernyataan berdasarkan teori, terus kalian jalanin tesnya, yaitu penelitian, buat ngecek apakah kenyataan di lapangan sesuai sama dugaan kalian. Ini juga penting banget buat diingat. Peran hipotesis itu beda, tergantung pendekatannya. Kalau di penelitian kuantitatif, kalian mulai dengan hipotesis, baru kumpulin data buat nguji itu. Nah, kalau di kualitatif, seringnya kebalik. Kalian terjun ke lapangan, kumpulin data, nah, dari data itulah nanti bisa muncul hipotesis atau bahkan teori baru. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir dari fondasi kita, desain penelitian. Anggap aja ini adalah strategi utamanya, blueprint yang bakal jadi panduan untuk semua langkah penelitian kalian ke depan. Ini analogi favorit saya nih. Sama kayak arsitektur sistem di Kali Software yang ngatur gimana semua komponen berinteraksi, desain penelitian juga gitu. Dia yang nentuin gimana cara kalian ngumpulin data, dalam kondisi seperti apa, dan gimana cara menganalisisnya. Kalau salah pilih arsitektur dari awal, wah, bisa berantakan semua proyeknya kan?
Diagram ini nunjukin spektrum pilihan kita. Di satu sisi, ada eksperimen di lab yang super terkontrol, di mana kita bisa benar-benar mengisolasi variabel. Di sisi lain, ada penelitian naturalistik, di mana kita ngamatin fenomena apa adanya di lapangan. Pilihannya tergantung tujuan kalian. Mau kontrol yang tinggi, atau mau relevansi dengan dunia nyata? Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Kuantitatif itu deduktif, dari teori ke pengujian. Desainnya kaku dari awal, fokusnya ke hasil akhir, dan datanya angka. Kualitatif itu kebalikannya, induktif, dari data ke teori. Desainnya fleksibel, fokusnya ke proses dan makna, dan datanya berupa cerita atau deskripsi. Dua-duanya sama-sama kuat, tergantung pertanyaannya. Dan tentu aja, dunia penelitian itu nggak cuma hitam putih. Ada juga mixed methods yang menggabungkan kekuatan dari kuantitatif dan kualitatif. Dan yang relevan banget buat kita di informatika, ada penelitian dan pengembangan atau R&D. Fokus desain ini adalah untuk menciptakan produk baru, bisa software, algoritma, atau sistem, sekaligus menguji keefektifannya. Jadi, kita rangkum ya perjalanan kita, cuma ada 4 langkah kunci yang fundamental. Pertama, mulai dengan masalah yang jelas. Kedua, pecah jadi variabel-variabel. Ketiga, bikin hipotesis yang bisa diuji, dan terakhir, pilih desain atau blueprint yang paling pas buat menjalankan semuanya. Nah, sekarang giliran kalian. Dengan kerangka ini, coba deh lihat lagi ide-ide penelitian kalian. Coba pikirkan, dari semua pendekatan yang ada, mana ya yang paling cocok untuk mengubah rasa penasaran kalian jadi sebuah penemuan baru? Itulah langkah pertama dari perjalanan penelitian kalian yang sesungguhnya. Selamat mencoba!